Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Well, hello viewers, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Sebastian Teti. Dan bersama aku Alia. Gimana viewers kabarnya dan gimana puasanya? Ini udah mendekati minggu akhir puasa ya, dan kita akan merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Wah, seru banget ya Bastian ya. Yes. Euforia liburannya udah mulai kerasa nih. Benar. Wow. Dan di episode kali ini nih kita bakal kasih liputan menarik seputar bulan Ramadan. Yang namanya bulan puasa kan pasti paling menyenangkan ya pas buka puasa bersama ya, kumpul-kumpul sama teman sama keluarga. Ini apalagi kalau misalnya kegiatannya juga pastinya berguna untuk sesama. Seperti liputan yang kita mau kasih satu ini, Al. Betul sekali, karena amal dan pahala untuk diri kita sendiri dan juga ini tuh bermanfaat untuk sesama. So, let's just check this out. Viewers, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Walaupun kita memang harus menebar kebaikan tidak hanya saat bulan puasa, namun keindahan berbagi amat lebih bermakna dan terasa jika dilakukan di bulan suci ini. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu di sebuah tempat di kawasan Senayan, Jakarta, di mana sekumpulan ibu-ibu cantik dalam Yayasan Jakarta with Love mengadakan acara berbuka mencari berkah Ramadan bersama Jakarta with Love. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang tidak bisa terungkap oleh kata-kata ataupun hal yang tidak bisa saya ucapkan dengan kalimat apapun, karena ini adalah suatu nikmat, suatu rizki yang diberikan sama Allah, kesehatan, kekuatan dan kebersamaan yang bisa tetap menyenangkan anak-anak yatim, bisa berbagi kepada mereka. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Dalam acara ini diberikan bantuan bagi anak-anak yang kurang beruntung dari berbagai yayasan. Walau di masa pandemik, bantuan yang dikumpulkan dari anggota dan sponsor mencapai angka yang luar biasa. Sebagai informasi, acara ini telah berlangsung secara terus-menerus selama 12 tahun. Dan setelah 2 tahun di masa pandemik dan tak bisa memberikan bantuan secara langsung, kali ini mereka memberanikan diri untuk menghadirkan sebagian kecil dari anak-anak yang dibantu di lokasi. Sementara sebagian besar menyaksikan secara Zoom. Tentu saja pengalaman ini adalah pengalaman yang amat berbeda dan menimbulkan sukacita yang luar biasa. Kalau saya pribadi ngerasa, ya Allah, saya selalu berdoa setiap sujud saya berdoa, ya Allah, mudahkan, lancarkan, dan terangkanlah hari ini, sukseskan hari ini agar kami semua dapat menyenangkan anak-anak di hari H, memberikan sesuatu yang bisa menikmati mereka, berbagi kepada sesama gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya untuk tahun ini, walaupun tidak seluruh anak yang bisa hadir karena juga kita masih dalam suasana seperti ini ya, jadi harus tetap berhati-hati juga, tapi juga dengan protokol kami berani untuk mengadakan ini gitu loh. Dan semoga di bulan puasa ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah ini adalah berkah ya. Mudah-mudahan pandemi ini benar-benar berakhir dan kita kembali normal. Jadi kita sangat berbahagia sekali bisa berjumpa, bertatap muka dengan anak-anak ini untuk tahun ini, walaupun ini hanya adalah sebagian saja. Yang kita bisa lagi melakukan ini setelah sekian lama tidak melakukan ini selama pandemik. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa, bisa berbagi di bulan suci Ramadan, berkahnya Masya Allah. Dan ini JWL with Love ini, Hybrid with Love ini keren banget, acaranya memang bermanfaat. Ada amal ibadahnya, ada silaturahminya, jadi semuanya lengkap. Jadi ini ada hal suatu yang hebat menurut saya. Dan Alhamdulillah ini sukses ya, lancar Alhamdulillah. Dalam acara itu berlangsung hiburan menyanyi dan juga sulap dan tentu saja amat menghibur anak-anak yang hadir. Selain itu, mereka juga bisa berbuka puasa dan menikmati hidangan lezat yang disajikan. Selain dihadiri oleh anggota JWL, acara ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Menjelang akhir acara diberi bantuan dan kenang-kenangan bagi anak-anak. Berbagi memang selalu menyenangkan dan membuat kita bahagia. Melihat keceriaan yang dibantu adalah hal yang tak ternilai. Pengen nangis saya beneran
Saya pengen nangis, terharu luar biasa, bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan saya dan teman-teman kesempatan untuk berada di tengah-tengah mereka. Saya benar-benar terharu. Kita ibu-ibu yang berkumpul setiap bulannya untuk arisan, tentunya tidak hanya bersenang-senang, glamor, tetap ada charity, tetap ada sosialnya. Jadi senang sekali Bu Bandar kita nih, Ibu Caca Rosa, Ketua Umum JWL yang memfasilitasi untuk mengadakan acara ini untuk membantu sesama, terutama adik-adik anak yatim yang kita cintai. Saya melihatnya pasti haru, senang, bahagia gitu, campur karena haru kenapa? Kita bisa melakukan ini, bisa berbagi bersama dengan anak-anak yatim, Masya Allah. Selain itu membawa keberkahan itu juga anak yatim itu kalau di kita kan bilangnya udah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang muslim gitu. Jadi ini kebahagiaan buat saya dan teman-teman di JWL. Maka dari itu tak heran jika Ramadan adalah suatu momen yang amat istimewa. Makna Ramadan adalah suatu hal yang indah yang Allah berikan kepada semua umat muslim, di mana umat muslim berbondong-bondong selalu berusaha menyucikan diri, membersihkan diri, memberi zakat, memberi sedekah. Mereka lupa dalam keadaan yang susah ini, mereka tetap ingin berbagi dan selalu berbagi. Mereka selalu ingat akan semua teguran, mereka akan ingat akan nikmat yang mereka berikan dan selalu tidak pernah lupa berbagi. Itu suatu nikmat yang luar biasa di Ramadan. Tentunya banyak sekali ya, terutama di dalam beribadah. Nah, ini adalah salah satu perwujudan kita di dalam beribadah juga. Ini adalah bentuk nyata bahwa sesama kita itu harus saling peduli. Ramadan adalah sebuah untuk kita yang tidak pernah berhenti atau lelah mengumpulkan semua pahala-pahala kebaikan. Harapannya, semoga apa yang dilakukan oleh Jakarta with Love bisa berguna dari kedepannya, akan terus bisa berbagi. Harapan saya tentunya acara ini terus bisa berlangsung walaupun tidak di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa juga mungkin Jakarta with Love juga bisa berbagi untuk sesama dan yang untuk tentunya yang sangat membutuhkan. Assalamualaikum, saya Caca Rosa, Ketua Umum Jakarta with Love. Secara pribadi mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah SWT yang sudah memperlancar acara ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor, semua donatur, dan semua sahabat JWL, dan semua para undangan yang sudah hadir dan ikut mensukseskan program buka puasa 400 anak yatim secara hybrid. Terima kasih dan biarlah Allah yang akan membalas semua kebaikan dan semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Miranti Hakim. Saya Dr. Kiki Devia. Saya Neva Gozali mengucapkan Selamat Idul Fitri. mohon maaf Lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wow, viewer, salut banget dan pastinya senang banget ya perasaannya kalau kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga rezeki dengan sesama. Perasaan itu pastinya wah gak terhingga kebahagiaannya ya Bastian ya. Dan satu hal yang gak kalah menyenangkan nih, terutama buat perempuan kalau misalnya bulan Ramadan, apalagi kalau bukan ngomongin soal baju lebaran. Nah, ini pasti kan kayak cewek-cewek, apalagi Alnya yang very into fashion ya. Ini aku mau kasih informasi seputar koleksi seorang desainer yang koleksinya keren-keren banget. Siapa tahu ini bisa jadi referensi Alia dan juga viewers di rumah untuk baju lebaran. Yes, betul sekali viewers. Yuk langsung dipantengin, kalau bisa juga catat semua nama koleksinya, semua nama desainernya juga, itu semua lengkap, kamu langsung dibeli abis ini ya. Oke, mau tahu seperti apa? Lihat liputannya seperti ini. Viewers, Nina Nugroho adalah salah satu desainer tanah air yang tak pernah habis akan ide kreatif dan karya-karya yang luar biasa. Jika biasanya ia dikenal dengan karya professional modest wear, kali ini Nina Nugroho mengeluarkan line ready to wear dengan label Her Story. Dari nama Her Story dan kata history yang berarti sejarah, karya Nina kali ini amat berkaitan dengan nilai sejarah.
Kata his menjadi her mengandung makna tentang perempuan yang menjadi inspirasi dalam koleksi ini. Tentu saja perempuan berdaya adalah fokus dari karyanya, seperti kampanye yang telah ia gaungkan bertahun-tahun dalam tagar Aku Berdaya. Her Story bertekad menjadi jembatan bagi terhubungnya sejarah keberdayaan perempuan di masa lalu dengan upaya melejitkan keberdayaan perempuan di era milenial saat ini melalui fashion. Her Story adalah kolaborasi antara fashion dan sejarah, sebuah terobosan baru yang belum pernah ada selama ini. Ya, alhamdulillah siang tadi ya sampai dengan sore ini sudah dilakukan launching dari brand terbaru kami, yaitu Her Story gitu. Her Story ini adalah perpaduan antara fashion dengan history atau sejarah gitu. Perpaduannya sendiri kita mengambil berbagai macam inspirasi motif-motif yang ada di masa-masa para perempuan berdaya di masa abad ke-7 sampai ke-15 untuk diangkat menjadi sebuah produk fashion yang dekat dengan anak muda yang menjadi segmen dari Her Story ini sendiri. Karena selama ini selalu dibahasakannya history, seakan-akan sejarah itu dilihat dari sudut pandang para pria saja gitu. Nah ini Her Story, karena memang kita terinspirasinya dari perempuan-perempuan masa lalu, kita mengangkat perempuan-perempuan masa lalu ke masa kini sebagai produk fashion gitu ya. Jadi tentu saja mendekatkan diri kepada kehidupan perempuan, kemudian juga motif-motif yang ada pada saat perempuan atau figur tersebut diangkat. Jadi kita sepakat untuk menamai brand ini Her Story. Memang menceritakan sejarah dari sudut pandang perempuan. Menurutnya, sejarah menjadi bagian yang tak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Tanpa masa lalu, kita tak akan pernah ada saat ini. Sejarah mestinya menjadi cerminan kehidupan kita saat ini. Perempuan pelaku sejarah di abad ke-7 sampai 15 Masehi adalah cermin itu yang seharusnya menjadi acuan bagaimana perempuan masa kini juga menjadi pelaku sejarah yang kelak dikenang karena keberdayaannya. Dan kali ini inspirasi datang dari tokoh Mahendra Datta, perempuan hebat yang merupakan ibunda dari Raja Airlangga. Sosok yang luar biasa dari berbagai sudut pandang ya, perannya gitu. Dia adalah sosok perempuan multiperan. Sebagai seorang ibu keren banget karena udah melahirkan 3 orang raja di Jawa dan Bali. Kemudian juga sebagai seorang istri, beliau sangat luar biasa sekali menghargai suaminya. Itu terbaca dari berbagai prasasti peninggalan Mahendra Datta, di mana di dalamnya selalu ada kata-kata atau statement tentang Raja Udayana. Tak main-main dengan sejarah, Nina menggandeng Sinta Ridwan, seorang filolog dan mahasiswa S3 Arkeologi Muda yang mengkonsentrasikan dirinya pada upaya mengalih wahanakan hasil risetnya mengenai sejarah masa lalu yang terbaca dalam manuskrip kuno yang menjadi keahliannya. Sebagai seorang fashion designer, memproduksi sebuah busana, mendesain sebuah busana itu menjadi pekerjaan sehari-hari saya gitu. Tetapi saya di Her Story ini ingin memperkuat dengan narasi tentang tokoh yang diangkat gitu, sehingga kita punya pertanggungjawaban secara moral tidak hanya menjual produk saja, tetapi kita juga memberikan kesadaran literasi kepada para perempuan muda Indonesia agar terbangun awareness-nya kepada sejarah, terutama sejarah perempuan-perempuan hebat di masa lalu. Kalau saya perhatikan di dunia fashion sendiri itu kan kadang-kadang, banyak yang mengangkat misalnya kain-kain tradisional gitu. Tapi padahal banyak banget peninggalan-peninggalan yang bukan berupa kain, itu ada motif-motif yang kain, misalnya kayak di arca-arca gitu. Arca-arca itu kan mereka kayak memakai kain-kain, nah itu ada motif-motifnya gitu. Nah jarang banget ada yang ngangkat itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk sejarahnya sendiri, karena saya memperhatikan Mbak Nina itu concern ke perempuan-perempuan masa sekarang, itu kenapa nggak sekalian aja gitu aku masukin perempuan-perempuan masa lalu gitu untuk diangkat lewat fashionnya itu sendiri gitu. Jadi terinspirasi dari kehidupan perempuan-perempuan di masa lalu.
Kekuatan utama dari Her Story adalah riset yang dilakukan secara mendalam. Tidak hanya dilakukan berdasarkan catatan sejarah yang telah terbukukan dalam sejumlah literatur, melainkan juga melalui manuskrip kuno dan terjun langsung mengunjungi situs peninggalan para perempuan berdaya tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari motif-motif yang terdapat dalam koleksi Her Story. Dalam acara tersebut berlangsung trunk show yang dibawakan oleh 12 mahasiswi dari 11 kampus terkemuka di Jakarta. Mereka adalah para duta kampus yang diharapkan akan menjadi corong Her Story agar keberadaannya menjadi inspirasi bagi gaya berbusana anak muda. Warna-warna yang sekarang diangkat di seriesnya Mahendra Data chapter 1 ini adalah warna-warna yang memang terinspirasi dari warna-warna yang ada pada masanya Mahendra Data. Warna merah, warna abu-abu, broken white atau putih, kemudian hitam dan juga gold gitu. Lalu untuk motifnya sendiri memang motif-motif yang ada di prasasti atau candi atau aksara kuna yang ada di masanya Mahendra Data gitu, yang menceritakan tentang Mahendra Data. Generasi milenial lainnya yang hadir dalam acara tersebut ialah Alia Nur Syabrina yang merupakan Miss Indonesia 2018. Nah, tokoh Mahendra Data ini bisa jadi inspirasi baru kalau misalkan emang belum tahu, jadi inspirasi baru atau role model anak-anak perempuan-perempuan sekarang untuk kayak semacam dia bisa melakukan berbagai perannya gitu. Jadi istri, kalau misalnya nanti berumah tangga tuh bisa jadi inspirasi, bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi pekerja juga. Dia kan bekerja sebagai konsultannya kerajaan kan. Terus juga dia juga aware sama pengetahuan, pendidikan gitu. Kedepannya akan ada cerita-cerita tentang tokoh sejarah perempuan lainnya yang diangkat dalam koleksi Her Story. Saya ya sebagai pengusaha fashion terutama kan harus terus berinovasi pastinya agar supaya bisa diterima oleh segmen saya. Nah sekarang segmennya itu anak muda, bagaimana caranya kita memvisualisasikan sesuatu yang kesannya tua atau kuno gitu ya, kuno ke dalam sebuah alih wahana yang bisa diterima oleh anak muda, perempuan terutama yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka, yaitu ya busana fashion. Wow, viewers tuh bener kan, bagus-bagus banget koleksinya. Emang paling bener deh cari referensi style dan fashion tuh di Daily Lifestyle ya. Yeah. Pas semuanya lengkap, kita kasih referensi. Jadi tahu kan beli baju lebaran yang seragam sama sepupu sama tante-tante itu gimana? Anyway viewers, jangan kemana-mana karena masih ada informasi yang menarik lainnya. Stay tune di Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.